Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Puspita. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu pemrograman berbasis web. Di sini kita mendapatkan tugas di mana kita harus membuat aplikasi stok dan tracking ya teman-teman. Sini ada strukturnya, yaitu harus ada index HTML untuk menampilkan navigasi menu kedua halaman lain, yaitu stok dan ke tracking ya. Terus di sini di halaman stok itu ada stok bahan ajar, terus di tracking. Terus di tracking ini ada kita menampilkan tracking DO ya. Terus ini CSS opsional ya. Tapi saya di sini CSS-nya digabung sama HTML gitu ya. Terus di sini ada stock up, logika view dari data dummy yang telah disediakan, terus tracking up juga logika penggunaan Vue.js dari data dummy yang telah disediakan. Oke, terus di sini petunjuk-petunjuk berapa poin per soal. Lalu di sini kita ada data bahan ajar ya. Data bahan ajar ini sudah aku terapkan di sini. Terus nanti ini tugas soal 2-nya. Seperti yang tadi, ini strukturnya. Ini adalah pengerjaan saya. Pertama kita di index HTML ya. Nah, ini seperti biasa diawali dengan doctype. Terus sebelumnya karena memang saya CSS-nya disatuin sama HTML, jadi di sini saya mengatur tampilannya terlebih dahulu mengenai kayak font size, terus margin, terus header, terus subtitle dan lain-lain. Terus lanjut ke bawah. Di sini ada beberapa menu card, yaitu bagian ini untuk mengatur posisi animasi gitu. Lalu di sini lanjut ada di class container ya. Di sini untuk menunjukkan nama sistem Sita, terus logo, emoji, terus deskripsi singkat dan informasi institusi yaitu universitas terbuka. Yaitu terus di bawahnya ini ada div class menu card, yaitu untuk menentukan efek animasi. Terus menu tracking delivery ini sebagai tampilan aja. Di sini ada biar ada buka halaman tracking. Terus untuk melacak pengiriman bahan ajar mahasiswa jika kita akhirnya mengklik tombol itu gitu. Dan yang terakhir ini ada footer, yaitu dimana ada logo universitas terbuka, namanya, sama copyright dan konteks tugas gitu. Jadi kesimpulan dari indeks HTML ini untuk sebagai menu utama ya dari sistem SITTA dengan tampilan estetis beranimasi, berisi navigasi menuju dua fitur utama, yaitu stok bahan ajar sama tracking delivery order kayak gitu. File ini kayak homepage UI untuk aplikasi berbasis web dengan desain modern, animasi kecil, terus navigasi berbasis kartu dan branding universitas terbuka kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke stok bahan ajar, yaitu di sini kita menggunakan HTML dengan awalan yang sama tentunya. Terus di sini karena saya memang tadi CSS-nya itu gak dibikin file, jadi saya di sini buat tampilan pengaturannya di HTML gitu. Terus kita scroll karena ini memang buat tampilan aja, jadi kita scroll langsung ke bawah yaitu. Nah di sini stok bahan ajar, yaitu tujuannya untuk memberikan konteks bahwa halaman ini berfungsi untuk memonitor dan mengelola stok buku atau materi ajar pada sistem distribusi kayak gitu. Terus ini ada navbar, ada 2 navbar di sini.
yaitu untuk memberikan akses cepat untuk kembali ke halaman utama atau pindah ke fitur tracking delivery order yaitu. Terus di sini ada sales free model filters yaitu untuk menjalankan dengan logika Vue.js sehingga data akan berubah secara real time tanpa reload halaman kayak gitu. Ini bagian ini ya. Terus lanjut ke div class section ya. Nambahkan div class from section. Form ini mencakup input penting kayak kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak penyimpanan, terus jumlah stok, safety stok, harga, dan lainnya gitu kan. Terus di bawahnya ada untuk tombol aksi. Terus di sini ada bagian utama halaman dari tabel stok yang menampilkan seluruh data. Ini ya, ada kode, nama mata kuliah, kategori, UT, lokasi, dan lainnya gitu. Lalu kita lanjut, pada akhirnya kita ada di footer ya. Seperti tadi ini menampilkan universitas terbuka dan tugas kayak gitu. Di sini ada beberapa script untuk bisa terhubung dengan JS-nya gitu. Jadi kesimpulan pada halaman stok ini kita sebagai modul manajemen stok pada sistem SPTTA ini, yaitu pengguna agar dapat menambahkan dan mengedit data bahan ajar, terus melakukan filtering dan sorting data, melihat status stok berdasarkan kebutuhan distribusi, terus mengelola data secara interaktif menggunakan Vue.js tanpa refresh halaman. Terus kita lanjut ke bagian tracking. Sekarang kita lanjut di tracking HTML, yaitu awalnya sama, terus di bagian ini juga untuk hanya pengaturan tampilan ya. Jadi kita langsung ke bawah. Nah, di sini udah ada div in of ya. Terus kita lanjut ke halaman tracking, dimana halaman ini diawali dengan doc type ya, seperti biasa pada HTML pada umumnya. Terus di sini kita mengatur tampilan keseluruhan, terus kayak animasi dan lainnya. Terus kita lanjut ke bagian-bagian yang menampilkan data ya. Nah, di sini sebenarnya struktur halaman ini berfungsi untuk mencari status pengiriman atau tracking DO, terus membuat delivery order baru, terus menampilkan daftar semua DO yang sudah dibuat sama update status pengiriman gitu. Semua fitur di sini menggunakan Vue.js ya. Terus di sini ada header ya, header judulnya itu tracking delivery order, yaitu untuk menampilkan judul halaman dan deskripsi singkat ya. Terus di sini ada navbar sebagai navigasi untuk pindah halaman baik itu ke beranda atau ke stok barang. Terus di sini ada fitur tracking delivery order, yaitu pengguna dapat memasukkan kode DO. Nanti di sekitaran sini pengguna dapat memasukkan kode DO. Terus jika data ditemukan, tampilan detail status pengiriman
jika tidak ditemukan muncul pesan error kayak gitu. Untuk tampilannya sendiri seperti ini ya. Untuk tampilan daripada kita tampilan-tampilan pengaturan yang di atas tadi sama sistemnya seperti ini. Apabila kita memasukkan nanti DO, terus ini untuk membuat delivery order baru, terus ini daftar DO nantinya. Terus di sini kita lanjut ke bagian bawah, yaitu bagian menampilkan semua DO yang telah dibuat nanti di sini ya. Ada nomor DO, tanggal kirim, status pengiriman, terus informasi mahasiswa. Terus lalu di sini sebagai form-form untuk pembuatan DO. Terus di sini ada footer. Terus keseluruhan itu script ini mendukung kesimpulan daripada halaman tracking ini, yaitu dashboard tracking pengiriman udah ada form info, terus validasi form, auto generate, nomor DO, detail paket, riwayat, fitur update status, dan searching kode kayak gitu. Terus kita lanjut di
Terus implementasi penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat ada judul dari aplikasi, terus di sini ada stok bahan ajar beserta logo dan tombol interaktif. Di sini ada tracking DO beserta icon dan tombol interaktif juga. Jika kita membuka halaman stok, maka halaman stoknya seperti ini. Di sini ada kembali ke menu utama, terus di sini ada tracking DO juga untuk geser ke halaman tracking DO. Terus di sini ada filter dan sorting data. Kita bisa mau dari Cianjur, mau dari Bandung gitu kan. Terus di sini ada kategori, beberapa kategori. Terus ini ada judul juga. Terus di sini ada kode yang stok ya. Ini ada stok di UT Bandung, terus ini ada Jakarta, ada Kalkulus, terus Surabaya gitu kan. Terus kalau misalkan kita mau kembali ke menu utama, kita bisa tekan tombol ini. Kalau tidak, kita bisa langsung geser ke tracking DO selanjutnya gitu. Kalaupun mau dari sini juga bisa. Nah, di sini tracking DO, data yang ditampilkan di sini itu berasal dari data dummy yang telah disediakan ya teman-teman. Di sini ada data JS dan data bahan ajar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tracking, misalkan kita di ini ya, nomor DO ini kita copy, terus kita cari di sini, kita akan menampilkan hasil data tracking ini ya teman-teman. Di sini ada buat DO baru, terus daftar DO yang lainnya, seperti itu. Tampilan keseluruhannya seperti ini ya. Nah, mungkin segitu, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.